Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita memohon kepada Allah semoga setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita sekaligus diberikan taufiknya sehingga setiap ilmu yang ada menjadi amal dan mudah-mudahan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan lisan kita dimudahkan di dalam zikrullah, termasuk diantaranya adalah memperbanyak sholawat. Hari ini saya bareng kakak saya. Beliau dari Rio, kakak yang paling besar. Alhamdulillah. Beliau juga pondokan, orang pondokan. Jadi beliau sekarang di Rio jadi kepala sekolah SD. Jadi dari dunia pendidikan juga, insya Allah. Perkenalan, mumpung di sini. Insya Allah kita ngajengaken pembacaan Kitabul Jami. Tapi sebelum itu saya mengingatkan karena sekarang sudah masuk, insya Allah. Mamin ayamin al amalu sholihu fiha ahabu ilalu min hadhil ayam yakni yaumul asr. Kita sudah masuk sekarang. Sudah masuk 10 hari yang siangnya menjadi hari yang paling mulia bahkan dibandingkan 10 hari di bulan Ramadan terakhir. Kalau bulan Ramadan itu malamnya, maka di 10 awal bulan Dzulhijjah siangnya. Kemudian sahabat bertanya, walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah. Kita sama-sama tahu apakah dibandingkan jihad fisabilillah sekalipun walal jihadu fisabilillah, bahkan dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Ini pengingat kita sudah sampaikan sebelumnya, mudah-mudahan kita menjadi lebih semangat untuk beramal soleh di hari-hari ini. Bagi yang punya kelebihan sedekah, sedekahlah sebanyak-banyaknya karena kesempatan. Selagi saya sampaikan bahwa adanya Allah memberikan beberapa ibadah yang muqayyad dengan waktu, itu berarti kita suruh memberikan tekanan lebih di hari-hari itu. Karena umur kita pendek, sehingga kita harus pandai-pandai memilah dan memilih ibadah-ibadah yang bisa optimum kita lakukan, khususnya terkait dengan waktu. Maka sekali lagi, kalau hari-hari ini dengan punya apapun yang bisa membuat amal soleh yang besar agung, maka lakukan. Yang sudah mulai puasa silahkan. Saya belum, saya ngambil Senin Kemisnya insya Allah. Kemudian apa namanya? Bodoh Pak. Memang berat kalau dari tanggal 1 nggak mudah. Tapi insya Allah kalau yang niat insya Allah bisa. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan Kitabul Jami. Kemarin sudah sampai di hadis yang pertama, kemudian sudah 2 hak yang dibahas. Kasih kelingan boten. An Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Di sini kata-katanya apa? Muslim, bukan mukmin, bukan muhsin. Kita sudah belajar di kitab sebelumnya, derajat agama kita ada muslim, mukmin, muhsin. Berarti kalau disebutkan hakul muslim alal muslim, yang penting muslim, mau dia ahli maksiat sekalipun tetap sepanjang dia muslim, maka dia mendapatkan hak ini. Kemudian maksud hak di sini apa? Apakah mutlak wajib? Jawabannya tidak. Jawabannya adalah ini sangat ditekan, sangat disarankan. Beberapa di antaranya sampai derajat wajib. Yang pertama apa kemarin? Sahabat bertanya, "Qila mahunna ya Rasulullah?" Apa aja itu ya Rasulullah? Kemudian dijawab, yang pertama, idza laqitahu fasalim alaihi. Jikalau bertemu maka kita memberikan salam. Wa idza da'aka fa ajibhu.
Kalau kita diundang, wajib buat kita datang. Nanti kita bahas lagi tentang mana yang wajib. Kemudian wa idas tansohaka fansohlahu. Jikalau mereka meminta nasihat, wajib buat kita menasihatinya sepertinya kita yang butuh. Kata kuncinya di situ. Kita memberikan nasihat sepertinya kita yang punya hajat itu. Jadi nasihat kalau seperti yang kita butuhkan tenanan banget tuh. Itu bukan hanya sekedar nasihat. Fa idas tansohaka fansohlahu. Kemudian wa idza atasafa hamidallah fasamithu. Jikalau mereka atau kaum muslimin wahing kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka wajiblah buat kita untuk mendoakannya, yarhamukallah. Kemudian wa idza marid, jikalau sakit dibesuk, betul. Fa'udhu. Kemudian wa idza mata, kita iringi jenazahnya. Jikalau meninggal, kita iringi jenazahnya. Ini dahsyatnya syariat Islam, bahkan sampai kematiannya pun disuruh dihormati, diiringi, masya Allah. Maka sekali lagi budaya datang ke mayit hanya duduk-duduk saja, ngerokok itu harus benar-benar dibuang itu. Karena di Jogja sendiri masih banyak yang seperti itu, masih banyak seperti itu. Orang datang memberikan penghormatan terakhir, duduk cuma ngomong rokok tok, apalagi ibunya jarang banget yang nyolati. Lah kata-kata penghormatan terakhir itu kan mayit minta disolati sebenarnya. Dan bahkan kalau kita sudah belajar seperti itu, diiringi jenazahnya sampai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini hak muslim atas muslim yang lain. Sekali lagi saya tekankan, ini muslim, bukan mukmin, bukan muhsin. Bagi orang yang belum belajar mungkin kata-kata muslim dianggap umum, tapi kalau yang sudah belajar harus tahu konsekuensi antara mengatakan muslim, mukmin dan muhsin itu berbeda. Maka di sini siapapun dia di masyarakat kita, khususnya orang-orang yang dianggap berantakan banget, justru harus dapat hal ini lebih banyak. Karena salam itu akan melembutkan hatinya. Karena ada preman di sini yang banget premannya, justru kita yang ngaji itu harus banyak kasih salam ke dia. Dalam hadisnya dikatakan semoga Allah melembutkan hatinya. Nah, kita sudah bahas insya Allah yang hak pertama kemarin dan kedua idza laqitahu fasalim alaihi. Jikalau kita bertemu maka beri salam. Sekali lagi saya ingatkan, saya ulang biar lebih nempel karena ini terkait dengan langsung dipraktekkan, bukan hanya sekedar didengarkan. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kata Rasulullah, tidak akan masuk ke surga kecuali orang yang beriman. Wala tu'minu hatta tuhabbu. Tidak akan beriman seseorang kecuali mereka saling mencintai. Awala adulukum ala syai'in. Adakah engkau ingin ku beritahu sesuatu yang jikalau engkau amalkan maka kalian akan saling mencintai? Maka Rasulullah kemudian mengatakan afsus salam bainakum. Saling memberikan salam antara kita. Kalau sudah dapat informasi seperti ini jangan tanyakan apa yo toh. Kadang-kadang orang seperti itu kan. Apa iya toh dengan saling memberikan salam akan saling mencintai? Jawabannya pasti iya gitu. Kita sudah belajar konsekuensi ucapan wa anna Muhammadan Rasulullah. Orang mengucapkan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh berarti dia harus mengimani 4 hal. Di antaranya adalah mengimani apa yang dibawa. Ini yang dibawa Rasulullah. Ini sebuah keniscayaan, memang kita harus seperti itu. Berarti kalau ada informasi seperti ini sudah diterima saja, dilaksanakan. Kemudian juga disampaikan bahwa Rasulullah menyuruh kita untuk memberikan salam kepada man arafta wa man lam ta'rif. Ciri-ciri akhir zaman adalah orang hanya memberikan salam kepada orang yang dia kenal saja. Maka perintahnya jelas, kita memberikan salam kepada orang yang kita kenal dan yang tidak kita kenal. Kemudian hadis pendukungnya juga kisahnya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, mantan pendeta Yahudi. Ini mantan pendeta Yahudi, ini bukan orang bodoh, ini orang pintar. Kemudian masuk Islam, menjadi sahabat yang sangat mulia. Beliau menyampaikan lamma qadimu Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika dia datang ke Madinah pertama kali, kemudian dia buru-buru menemui Rasulullah. Apa yang dilakukan? Dia melihat wajahnya Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan laisa biwajhil kadzab. Di dalam diri Rasulullah itu wajahnya enggak ada wajah kadzab. Ini orang pendeta
Yang beri perhatian kan secara psikologis itunya orang pendeta. Ini orang pembohong apa enggak? Dia langsung tahu bahwa ini bukan orang pembohong. Nah, kemudian beliau mengatakan, fakana awalu makol, adapun awal wejangannya Rasulullah pada waktu di Madinah. Ini awal loh. Saya sampaikan kemarin bahwa namanya orang datang ke tempat baru, awal yang disampaikan pasti yang paling penting. Ini Bang. Nggak mungkin kita datang ke sebuah tempat tiba-tiba menyampaikan sing ora penting. Yang disampaikan pasti yang paling penting. Dan beliau mengatakan, ya ayuhan nas afsus salam. Pertama itu, wahai sekalian manusia, saling memberikan salam. Masya Allah. Jadi ini bukan persoalan ringan, ini bukan persoalan sepele. Memberikan salam bukan persoalan sepele. Makanya di masjid saya itu, anak-anak kecil itu assalamualaikum, assalamualaikum gitu. Kemudian kalau saya sudah mau sampai rumah aja, anak kecilnya pun assalamualaikum. Ini pembiasaan karena ini. Makanya di sini pun insya Allah dibiasakan. Afsus salam, kemudian baru wa at'imut ta'am. Bagaimana saya sampaikan kemarin, memberikan makan itu menjadi dakwah keduanya Rasulullah setelah salam. Kemudian wasilul arham, yaitu menyambung silaturahmi. Tentu saja kita sudah belajar tentang keutamaan silaturahmi seperti apa. Kemudian sholat malam sementara orang lain sedang tidur. Akhir hatinya dikatakan tadkhulul jannata bisalam. Maka engkau akan masuk surga dengan keselamatan dengan mudah insya Allah. Ini kisahnya Abdullah bin Salam, kita sudah bahas insya Allah. Kemudian hak kedua, napa? Wa idza ta'aka fa'ajibhu. Jikalau kita diundang, maka wajiblah buat kita untuk datang. Selain mazhab Syafi'i dan Dhohiri, itu yang menjadikan yang wajib adalah walimatul urs. Tapi di sebagian mazhab Syafi'i dan mazhab Dhohiri itu wajib seluruhnya undangan walimah. Walimah tahu nggih? Undangan apa nih walimah? Undangan makan. Undangan makan. Di dalam syariat yang kalau jenengan belajar fikih maka akan ketemu walimah di dalam fikih kita itu meliputi walimatul urs, walimah pernikahan, kemudian walimah terkait dengan khitanan atau al-i'dzar. Kemudian walimah syukuran rumah baru itu masuk di dalam fikih itu. Istilahnya apa? Al-waqiroh. Kemudian akikah. Kemudian walimah setelah kita perjalanan jauh. Namanya apa? An-naqi'ah. Nah itu walimah-walimah yang tersebut di dalam kitab-kitab fikih. Adapun undangan-undangan yang lain pun nanti di mazhab Syafi'i juga termasuk undangan yang disarankan datang. Misalnya undangan setelah ujian kita lulus, kita bahagia, kita undang makan orang, kemudian sembuh dari sakit, kita undang bersyukur, itu juga termasuk yang tidak disebutkan di dalam kitab-kitab fikih tapi masuk dalam keseharian kita. Nah, Rasulullah menyampaikan bahwa wajiblah buat kita untuk mendatangi undangan, khususnya adalah undangan walimatul urs. Rasulullah bersabda, syarrut ta'am ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah yang hanya mengundang orang yang tidak butuh, tidak mengundang orang yang butuh. Itu jadi ini peringatannya keras banget. Di akhir hadis dikatakan barang siapa yang tidak mendatangi undangan maka dia fa'asallah wa rasul, dia telah mengingkari Rasul dan Allah. Maka ini menjadi wajibnya kita mendatangi undangan, khususnya undangan walimatul urs yang syariah, Maka sekali lagi, seandainya kita diundang walimatul urs, sebisa mungkin kita datang, kecuali memang sangat memberatkan. Tapi sekali lagi, kalau undangannya ternyata hanya terlihat mengundang orang yang kaya tok, tidak mengundang orang miskin, itu seburuk-buruk makanan. Makanya Bapak Ibu Sedoyo, kita yang sudah belajar seperti ini, besok kalau menjenengan walimah, ingat-ingat hadis ini. Ingat-ingat hadis ini, jangan sampai justru orang yang butuh itu malah nggak diundang. Ini masalah besar ini. Kita harus membuat budaya baru, bukan. Jadi walimah itu bukan persoalan masalah kita pernah datang ke sana kemudian dia nyaur ke kita. Ini kan yang terjadi di kita. Ini mungkin. Bahkan ada yang ditulis itu. Kita datang ke sana karena
Karena apa? Karena dia datang ke kita dulu. Atau sebaliknya. Asalnya walimah itu nggak begitu asalnya walimah. Asalnya walimah itu yang mengundang makan-makan sebagai bentuk walimahan. Gitu. Makanya sarut ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan kata Rasulullah adalah makanan walimah yang hanya mengundang orang sugih wis ora butuh, udah biasa makan yang enak-enak. Justru yang butuh itu orang-orang miskin. Maka kalau jenengan bisa mempraktekkan ini, benar-benar apa? Tempat saya istilahnya nyadran gitu. Kalau sini hajatan gitu. Kalau di Cilacap itu nyadran, kalau bisa nyadran kok bener-bener ngundang wong-wong sing orang duwe iki Masya Allah. Masya Allah, itu yang sangat diberkahi oleh Allah dan Rasulnya insya Allah. Maka ya kita minimal niatlah. Dengan yang punya anak yang mau nikah nanti, minimal niat seperti itu. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Ada orang sekitar kita banyak yang orang nggak mampu, undanglah. Mungkin kita akan berpikir, waduh nanti ngelek-eleki resepsinya. Rasulullah yang perintah. Ya, Rasulullah yang perintah. Apalagi kalau kita bisa undang sebagian orang-orang yang pinggir jalan itu kasih baju koko misalnya, bin rapih. Undanglah 20 orang, 30 orang untuk hadir duduk di situ. Itu yang akan membuat jenengan berkah walimahnya. Itu yang membuat jenengan nanti resepsinya menjadi bagus. Itu pula yang akan mengantarkan putra pantri panjenengan kalau yang dihajati itu menjadi barokah hidupnya. Karena Pak, ini Rasulullah yang sampaikan. Sekali lagi, konsekuensi atas syahadat kita terhadap Nabi adalah membenarkan apa yang dibawa, menjauhi apa yang dilarang. Jelas sekali toh itu. Mudah-mudahan kita termasuk diberi taufik oleh Allah untuk bisa melakukan itu. Kemarin kita juga sudah bahas 6 hal yang membuat kita tidak perlu datang ke walimah. 6 halangan. Yang pertama adalah atau 6 hal yang mengharuskan kita sebaliknya untuk datang ke walimah. Kapan kita datang ke walimah? Jikalau yang mengundang satu kaum muslimin. Jadi kalau non muslim yang mengundang tidak wajib datang. Adapun datang baik-baik saja. Tapi secara syariat tidak datang pun tidak masalah. Yang kedua, yang mengundang adalah orang yang sedang tidak dihajar oleh pemerintah. Koruptor misalnya, cetho ini koruptor yang sangat merugikan negara, itu kan dihajar oleh pemerintah. Kok tiba-tiba dia bikin walimah besar, nggak usah datang. Rasulullah yang perintah nggak usah datang. Karena memang tidak boleh mendatangi walimah yang sedang dihajar oleh pemerintah. Ini penting juga buat kita karena ini terkait dengan pelajaran aplikasi syariat. Kemudian yang ketiga itu undangan yang bersifat khusus, itu wajib datang. Kita ditakyin langsung, suk kowe teko yo, zaman sekarang itu pakai undangan tuh. Jadi kalau undangannya bersifat umum, besok saya mau nikahin anak saya, sami datang itu kita nggak wajib datang. Yang wajib datang kalau ditakyin langsung disebut namanya Pak Yudi ngenjang jenengan datang maka wajib datang. Kalau nggak disebutkan tidak wajib datang. Datang baik tentu saja tapi terkait dengan syariat tidak wajib datang. Kemudian undangan pada hari pertama walimah, yang wajib datang adalah undangan pada hari pertama walimah. Rasulullah pernah melaksanakan hajat selama 3 hari ketika menikah dengan salah satu istrinya. Yang wajib datang adalah undangan di hari pertama. So teko meneh yo nggak datang nggak apa-apa. Gitu. Kemudian yang kelima kemarin apa? Tidak memberatkan. Definisi memberatkan adalah ini ulama sepakat gitu, termasuk meletakkan kotak uang gitu. Meskipun ini urf ya, ini urf. Sekali lagi meletakkan tempat uang agar orang ngisi dan dihukumi wajib ngisinya, maka itu memberatkan. Itu kita nggak wajib datang seperti itu. Tetapi sekali lagi urfnya di kita kan nggak begitu. Orang naroh itu ya ngekei yo rapo bagus enggak juga nggak apa-apa kan. Ada yang nuntut nggak? Ini orang ngekei amplop gitu kan enggak toh. Gitu. Maka itu insya Allah termasuk nggak apa-apa. Nah, definisi memberatkan juga diantaranya menempuh perjalanan jauh. Misalnya yang undang di Bali, gitu. Di Bali yang mengundang sementara kita harus dengan biaya yang besar, maka itu juga gugur kewajiban. Tetapi khusus untuk kerabat itu diutamakan. Jadi ini undangan umum kaum muslimin, tapi kalau kerabat walaupun jauh sebisa mungkin didatangi. Gitu. Kemudian yang keenam, tidak ada kemungkaran di dalam walimah itu. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana dengan gembreng-gembreng, origin tunggal, ono biduani yang lenggak-lenggok, itu termasuk kemaksiatan kah? Itu jelas kemaksiatan, tetapi begini,
Karena ini sudah uruf di masyarakat terjadi seperti itu, kita tetap datang, tapi ngakali waktunya. Jangan pas lagi puncak-puncaknya acara itu kita datang malah menikmati, itu kan masalah. Kadang-kadang saya juga suka bingung. Ada suami istri ngundang biduan, di sini suami istrinya, di depannya nggak lenggok, ini terus kepiye gitu. Padahal biduannya bisa jadi lebih cantik dari istrinya itu. Terus gimana itu? Tapi sekali lagi itu kan sudah terjadi di masyarakat seperti itu. Maka kita tidak bisa menghindari itu. Maka insya Allah dimaafkan. Yang kedua misalnya ikhtilat, masalah bercampurnya laki-laki dan perempuan di mana-mana seperti itu. Neng Joboyo, di mall seperti itu, di pasar seperti itu, di mana-mana sudah ikhtilat. Hukum asal ikhtilat tidak boleh, tapi kenyataannya ikhtilat sudah terjadi sedemikian rupa. Maka kalau ada undangannya, ada ikhtilatnya, ya kita orang sasui-sui nengkono gitu aja lah. Kita tetap memenuhi haknya karena walimatul urs, tapi juga jangan kita menunjukkan walawal barok di hal yang seperti itu. Jadi kita tetap datang memberikan haknya dia, tetapi sekali lagi tidak perlu berlama-lama. Ini 6 hal yang dibahas minggu lalu, saya ulang biar langsung dipraktekkan maksudnya, biar langsung dipraktekkan. Nah sekarang kita masuk hak yang ketiga. Yang ketiga yang apa? Masih ingat tadi? Wa idastan sohaka fansohlahu. Barang siapa meminta nasihat, maka wajiblah buat kita untuk menasihati. Hukum asal memberikan nasihat kaum muslimin kepada muslimin yang lain ketika nggak diminta adalah sunnah. Sunnah. Nggak diminta saja sunnah, masya Allah. Jadi jangan memberikan nasihat itu nggak diminta saja sudah berpahala. Tetapi ketika diminta hukumnya menjadi wajib. Nah, sekali lagi saya sampaikan, memberikan nasihat seolah-olah kita itu yang akan butuh nasihat itu. Contoh, saya punya anak putri. Kemudian ada orang lamar. Saya nggak tahu nih yang lamar siapa. Kemudian saya bertanya kepada seseorang, oh yang kenal baik dengan laki-laki itu si fulan, kaum muslimin. Maka saya datang ke si fulan itu, Mas, menurut jenengan si fulan bagaimana? Ini gibah yang dibolehkan ini. Ini contoh gibah yang dibolehkan. Bahkan harus detail ini. Fa idastan sohaka fansohlahu. Ketika kita diminta betul-betul terkait dengan nasihat, apalagi terkait dengan urusan pernikahan, maka kita wajib menerangkan detail tentang orang yang ditanyakan. Ini gibah yang dibolehkan. Jadi kita harus menerangkan apa adanya, jangan ditutup-tutupi. Misalnya, oh kaki wongnya ngorokan, atau misalnya dia sholatnya bagus, rapi ke masjid, tapi dalam urusan bisnis sering ngembat uang orang misalnya. Itu disampaikan apa adanya, seolah-olah putri kita yang mau nikah. Saya dipahami gitu. Jadi faidastan sohaka fansohlahu ini bukan persoalan yang ringan. Persoalan ini hidup matinya orang lain istilahnya gitu. Ya bayangkan kalau kita memberikan informasi yang nggak jelas terkait orang yang mau dinikahkan, setelah nikah berantakan kan jadi masalah. Atau bahkan mungkin kalau orang ini jahat malah diapi-api ke jebul ketika nikah, ini orangnya kacau luar biasa. Maka sekali lagi hak ini harus dipenuhi dengan sempurna. Ingatlah ini yang perintahkan Allah dan Rasulnya. Maka berikan betul informasi sejelas-jelasnya. Sejelas-jelasnya. Ini bagian penting ini Bapak Ibu Sedoyo. Karena syariat kita kan tidak membolehkan toh yang namanya pacaran, gitu. Kita bisanya dengan ta'aruf. Orang dulu kan bilang, ya sebelum nikah ya harus tahu dulu lah gitu. Pacaran dulu lah. Jangan sampai nanti sudah nikah malah jebul sifatnya saya nggak tahu. Itu kan alasan karena tidak ada saling menasihati seperti ini. Seandainya ada solusi ini sebenarnya kan jauh lebih baik. Makanya sekali lagi hak ini itu bukan hak yang sederhana. Hak yang betul-betul kita menanggung berat. Maka berikan yang paling baik gitu. Adapun dalilnya diantaranya adalah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah menyampaikan,
saya membaiat Rasulullah untuk 3 hal, yaitu iqamis shalah wa itaiz zakah, kemudian wa nushi likulli muslim. Kami membaiat Rasulullah dengan 3 hal, yaitu mendirikan sholat, melaksanakan zakat, dan memberi nasihat bagi setiap muslim. Jadi ini persoalan yang agung, Sekali lagi, kalau kita diminta memberikan nasihat, sekuat tenaga kita memberikan sesuai dengan kapasitas kita. Jadi kita memberikan informasi khususnya misalnya masalah pernikahan itu kita ya sampaikan, nggak dikurangkan, nggak dilebihkan, pokoknya opo anane gitu. Supaya jangan sampai yang nanti melaksanakan hajatnya itu keliru. Pun demikian ketika diminta misalnya jenengan mau mengadakan syarikat bisnis, ya kan, kadang-kadang kita nggak tahu calon syarikat kita ini orang yang bagaimana. Itu saya sampaikan, oh dia baik sebenarnya mas, begini-begini, tapi di dalam hal bisnis dia biasanya kurang dalam hal ini. Maka ya di bagian ini kalau jangan bisa nutupi ya nggak apa-apa, tapi kalau enggak ya hati-hati aja gitu. Sebagaimana saya pernah dimintai nasihat orang yang mau bisnis properti, karena saya duluan bisnis properti dan udah pernah kejeglong juga sehingga saya tahu persis. Bahkan di Jogja saya tahu beberapa notaris yang ini recommended, ini tidak, kemudian yang ngurus pengacara terkait properti yang recommended, saya tahu persis itu. Nah ketika teman saya datang, sayangnya datangnya sudah terjadi itu. Ini bagaimana Ustadz? Saya situasinya begini, ini izin prinsip nggak keluar, terus pecahnya nggak jadi-jadi. Saya bilang, loh jenengan sama siapa notarisnya? Sama Mr. X. Ya kalau sama itu mau sampai 3 tahun juga nggak bakal jadi ini. Jenengan bakal dituntut sama konsumen. Bener, dituntut oleh konsumen. Sekarang berantakan 115 miliar loh uangnya itu. Jadi masih muda hutangnya 115 miliar. Gara-gara apa? Uang sudah masuk ke tanah semua, baru DP tanah misalnya harga 30, dia udah baru bayar 15, DP 15, ternyata pada nggak jadi, uang konsumen sudah pada masuk ke situ, izin prinsip nggak keluar. Apa yang terjadi? Ya sekarang akhirnya saya masih ingat betul ketika datang ke saya terakhir itu, saya nggak mau teman saya itu sampai harus masuk penjara. Tapi sekali lagi ya itulah, makanya kalau meminta nasihat sebaiknya sebelum melangkah. Kita sudah belajar babul ilmu qoblal qauli wal amal, kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Jadi kita telah belajar tentang kitab itu, bab tentang ilmu sebelum kita berucap dan bertindak. Nah ini penting sekali. Jangan lagi kok untuk urusan akhirat, untuk urusan dunia saja kalau nggak hati-hati begitu jadinya. Ini juga terjadi sama saya kan. Gara-gara itu hampir juga masuk penjara dulu, dituntut ini itu. Masya Allah. Termasuk saya dulu kurang minta nasihat terhadap partner saya itu, sehingga yang terjadi kerugian yang sangat banyak. Jadi Islam mengajarkan kita sebenarnya sudah detail sekali teknisnya. Itu jadi sekali lagi untuk hak yang ini kita benar-benar patuhi betul nih. Jadi harus hati-hati. Kemudian hak yang keempat, wa idza atasafahamidallah fasamithu, nanti kita akan bahas sendiri. Nanti ada hadis tersendiri tentang ini. Ini kita lewat dulu. Kemudian hak yang kelima adalah wa idza marid fa'udhu. Nah, ini pembahasannya sangat panjang. Khusus persoalan datang kepada orang yang sakit, didatangkan puluhan hadis terkait dengan ini. Ada puluhan hadis terkait dengan menjenguk orang sakit. Karena ini sebuah ibadah yang besar yang manfaatnya akan kembali kepada yang dijenguk, kemudian kepada yang menjenguk, dan kepada efek kedua-duanya. Jadi ini di dalam agama kita, persoalan menjenguk orang sakit itu persoalan yang sangat-sangat agung posisinya. Waktu dulu saya belum sepenuhnya paham Pak dengan kenapa kok pembahasan tentang menjenguk orang sakit kok banyak banget hadisnya dari Rasulullah. Ketika datang Fatimah di rumah sakit saya baru tahu Bu, betapa butuhnya orang sakit didatangi orang-orang, ditolong oleh orang-orang.
Saya sedikit ceritakan jenengan. Bayangkan, saya waktu Fatimah lahir itu nggak pernah sebelumnya sesar. Harus sesar. Waktu itu kalau nggak salah dioper 12 juta. Saya hanya pegang uang 2.300.000 waktu itu. Saya masih ingat betul. Saya sama istri itu datang ke rumah sakit itu bingung. Lah terus nanti bagaimana? Sampai saya masih ingat dulu. Saya kalau cerita itu sampai bersendiri sendiri. Jadi saking pengennya nggak sesar karena merasa nggak punya uang waktu itu di rumah sakit itu saya sampai berangkang gini loh. Katanya kan kalau apa namanya posisi sujud atau kepala itu katanya akan balik gitu kan. Itu tetap nggak bisa, memang itu sudah jalan lahirnya itu udah ketutup oleh ari-arinya gitu. Jadi nggak ada pilihannya cuma sesar gitu. Apa saya ingin lakukan pada malam itu? Jam 1 saya sholat, kan itu keputusannya jam 1 malam itu. Yang saya lakukan, saya telepon saudara saya. Yang saya anggap waktu itu paling punya gitu. Ini benar-benar kisah nyata yang jenengan harus ambil ibrohnya. Gitu. Namanya telepon malam belum tentu diangkat kan gitu. Akhirnya saya WA gitu. Saya punya kebutuhan gini gitu. Masuk hari Selasa kalau nggak keliru gitu kan. Terus kemudian keluar dari rumah sakit itu hari Jumat. Selasa sampai Jumat nggak ada jawaban gitu. Nggak ada jawaban. Masya Allah, subhanallah. Jadi ini betapa pentingnya kita belajar agama agar saling terkait gitu. Siapa yang nolongin? Orang yang tadi bisnis properti itu. Dikasih ke uang saya itu 20 juta waktu itu untuk mengeluarkan dari rumah sakit. Masya Allah. Makanya saya sering cerita sama istri saya, ini orang sebaik dia masih dapat ujian harus punya utang 114 miliar. Ini yang salah mananya Bun gitu. Kita tahu sedekah itu akan menghilangkan bala, tapi ini orang kuat memang, orang baik. Sejak teman saya di kampus tadi kimia UGM dulu, memang ini orang baik ini. Ujiannya juga bertubi-tubi luar biasa gitu. Nah, kemudian setelah alhamdulillah selesai sesar itu. Kemudian karena saya waktu itu jamaahnya udah mulai banyak yang datang ke rumah, ya, mbah-mbah dan sebagainya. Ternyata di Jogja itu saya baru tahu budayanya itu kalau datang itu megang kan, pada megang itu loh. Itu kemudian menurut versi dokter dapat virusnya ketika itu. Kena sepsis baru 2 minggu itu, dari 3 kilo menjadi 1,8. Ya kan? Masuk rumah sakit PKU 2 hari, dokternya give up, nggak berani. Ya kan? Bahkan dikatakan perawatnya sudah, ini jenengan persiapannya yang terburuk saja Mas, Pak, begini gitu lah. Karena angka harapan hidupnya tinggal 5% gitu. Sudah nggak bergerak juga gitu. Nah, itu kami berdua Bu, Bapak Ibu. Kami hanya berdua tok waktu itu benar-benar. Jadi nggak melibatkan siapa-siapa. Habis sesar, dan ini pertama sesar, kondisinya juga berat banget. Kita ke Sarjito. Sarjito kan naik turun itu, gitu. Ruang NICU itu ruang di lantai 2 gitu kan. Bayangkan, nggak kebayang rasanya istri saya kayak mana itu. Jalan saja sakit, dipaksa harus seperti itu. Dan itu luar biasa itu. Jadi perjuangan selama plus minus 20 hari itu, Masya Allah. Yang ujungnya itu keajaiban, alhamdulillah. Setelah melewati yang masa panjang itu, sampai saya jadi semacam nasihat teman-teman di sana, karena di ruang NICU itu banyak sekali ternyata yang seperti itu. Jadi ada yang dari Papua, ada yang dari Semarang, dari mana-mana lah, orang yang bermasalah semua. Atau di ruang NICU itu ada yang jantungnya bocor, semuanya masing-masingnya pakai ini kan, pakai, termasuk Fatimah kan juga di sini, di mana-mana ada kabelnya gitu. Masya Allah. Nah, apa poin yang ini saya ceritakan? Bahwa
Kenapa syariat memberikan tekanan di dalam hal masalah menjenguk orang sakit? Karena memang luar biasa. Secara psikologis harus dibantu, secara material harus dibantu. Itu benar-benar luar biasa, benar luar biasa. Makanya hadis yang didatangkan oleh Rasulullah banyak banget, banyak banget. Di kitab-kitabul jami saja, hadis pendukungnya itu puluhan. Jadi ini berlembar-lembar. Nanti kita akan bahas minggu depan lah insya Allah untuk detailnya insya Allah. Intinya pagi ini saya ingin menyampaikan bahwa di hak yang kelima ini ada penekanan dari Rasulullah. Nanti jenengan pulang mungkin sudah bisa buka-buka dulu referensi terkait mengapa kok Rasulullah memberikan penekanan yang banyak terhadap hak yang kelima ini. Karena memang itu luar biasa. Kebetulan saya bisa menceritakan sampai perasa sebenarnya karena saya merasakan gitu. Saya merasakan betul itu. Mungkin kalau saya nggak dikasih Fatimah seperti itu, saya mungkin nggak bisa cerita seperti ini. Jadi mungkin memang Allah bekalkan supaya saya bisa ceritakan jenengan bahwa cerita ini cerita yang benar-benar nyata. Kemudian memang betul-betul hadis-hadis ini itu benar adanya. Gitu. Sehingga nanti kita mempraktekannya. Kalaupun jenengan tidak mengalami, semoga tidak mengalami ya seperti itu. Itu ketahuilah ada orang yang mengalami dan memang benar-benar luar biasa. Benar-benar luar biasa. Mungkin itu yang disampaikan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau kurang pas di hati. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.